Selamat pagi Bu Amel Dan teman-teman, hari ini kami berdua akan presentasi biologi, tapi kita bagus screening. Ya, nanti kita edit guys. Jadi di sini kita presentasi tentang peran hutan mangrove dalam mitigasi iklim dan disusun oleh jurnal ekologi, masyarakat dan sains. Nah, di sini anggota kelompoknya ada aku, Clarissa Natara absen 4. Saya Net absen 3. Dan ada satu lagi, Melvin absen 22 tapi sudah pindah. Nah, di sini abstraknya itu di mana pemanasan global disebabkan oleh peningkatan emisi karbon dioksida dan berdampak pada seluruh makhluk hidup. Ekosistem mangrove berperan penting dalam menyerap karbon dan mitigasi pemanasan global. Nah, penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji peran mangrove dalam mengatasi perubahan iklim. Hasilnya, mangrove memiliki pengaruh besar sebagai solusi mitigasi bencana akibat pemanasan global. Nah, di sini rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana peran mangrove dalam menyerap karbon dioksida dan mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, ada seberapa besar potensi ekosistem mangrove dalam mitigasi pemanasan global dibandingkan dengan ekosistem hutan lainnya. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan ekosistem mangrove dalam menyimpan karbon. Jadi di sini ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi peran ekosistem mangrove dalam menyerap karbon dioksida dan mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua, menganalisis potensi ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan ekosistem mangrove dalam menyimpan karbon. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan ilmiah tentang peran ekosistem mangrove dalam mitigasi pemanasan global. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan mangrove. Dan di sini ada manfaat bagi peneliti, menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut mengenai ekosistem mangrove dan mitigasi perubahan iklim. Di sini ada rumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya, ekosistem mangrove tidak memiliki peran signifikan dalam mitigasi pemanasan global. Hipotesis alternatifnya, ekosistem mangrove memiliki peran signifikan dalam mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon dioksida. Di sini ada kajian teori. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan dinitrogen oksida. Efek gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, serta bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Ekosistem mangrove adalah ekosistem hutan yang tumbuh di wilayah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove memiliki kemampuan unik untuk beradaptasi di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi dan tanah anaerobik. Apa itu tanah aerobik? Beberapa jenis mangrove utama meliputi Rhizopa sp, Avicennia sp, Sonerita sp, dan Bruguiera sp. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut atau yang bisa disebut di pantai terlindung, laguna, atau muara sungai yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Ada beberapa istilah lain dari hutan mangrove antara lain tidal forest atau hutan pasang surut, coastal woodland atau kebun kayu pesisir, hutan payau, dan hutan bakau. Hutan mangrove memiliki beragam fungsi. Fungsi biologis hutan mangrove adalah sebagai sumber kesuburan perairan, tempat perkembangbiakan dan pengasuhan berbagai biota laut. Lalu di sini tempat bersarangnya burung-burung atau khususnya burung air, lalu habitat berbagai satwa liar dan sumber keanekaragaman hayati. Lalu ini ada metode penelitian. Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji beberapa artikel terkait. Studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan penggabungan beberapa data penelitian yang tercantum dalam artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah.
Nah, ini daftar pustakanya segini panjang, tidak mungkin kita baca ya guys ya. Oke. Lanjut. Terima kasih. Sekian Baik, kelompok terima kasih 18. Dadah. Terima kasih Bu Amel.